Inter Milan terus memantau bek muda Hajduk Split, Branimir Mladić, yang belakangan kian sering dikaitkan dengan klub Nerazzurri. Informasi tersebut disampaikan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano, yang menegaskan bahwa ketertarikan Inter terhadap pemain kelahiran 2007 itu bersifat konkret. Menurut Romano, manajemen Inter telah melakukan pendekatan awal dengan pihak pemain. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, petinggi klub asal Milan tersebut dikabarkan sudah bertemu dengan agen Mladić. Inter berpotensi membuka negosiasi dengan nilai sekitar 5 juta euro termasuk bonus. Meski diminati sejumlah klub Italia dan luar Italia, Inter saat ini berada di posisi terdepan. Rencana awal manajemen adalah membawa Mladić ke Milan untuk memperkuat Inter Under 23 di bawah arahan Stefano Vecchi dengan target jangka panjang menjadikannya opsi tambahan bagi tim utama yang ditangani Christian Cifu. Inter Milan diperkirakan akan lebih dulu diperkuat kembali oleh Francesco Acerbi dibanding Matteo Darmian, meskipun cedera Acerbi terjadi lebih belakangan. Awalnya, kedua pemain diprediksi memiliki waktu pemulihan yang hampir sama. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Acerbi berpeluang tampil pada laga pertama Inter di tahun 2026 saat menghadapi Bologna pada 4 Januari. Sementara itu, proses pemulihan Matteo Darmian membutuhkan waktu lebih lama. Cedera pada otot betis dinilai lebih rumit, sehingga Darmian baru berpotensi masuk daftar pemain untuk laga tandang ke Parma pada 7 Januari. Tahun 2026 diprediksi menjadi momen penting bagi Francisco Pio Esposito untuk menembus level tertinggi bersama Inter Milan. Penyerang keakhiran 2005 itu telah mencetak gol di berbagai ajang pada level senior, mulai dari Serie A, Liga Champions, Coppa Italia, Piala Dunia antar klub, hingga bersama tim nasional Italia. Inter kini menaruh kepercayaan besar kepada Pio Esposito, meski sebelumnya sang kakak Sebastiano Esposito sempat dianggap sebagai prospek utama keluarga Esposito. Keputusan ini juga tak lepas dari peran Christian Cifu yang pernah menangani Pio di level junior. Menurut La Gazzetta dello Sport, cedera yang dialami Boni membuka peluang jangka pendek bagi Pio Esposito untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak sebagai alternatif di lini depan Inter. Dalam jangka panjang, sang striker menargetkan peran sentral di tim utama dengan ambisi menunjukkan kualitas dan konsistensi dalam menentukan hasil pertandingan di kompetisi domestik maupun Eropa. Isu kepergian Hakan Çalhanoğlu dari Inter Milan berpotensi kembali mencuat pada tahun 2026 setelah sempat menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas lalu. Hal ini dilaporkan Tuttosport yang menilai situasi sang gelandang perlu dipantau dalam beberapa bulan ke depan. Çalhanoğlu dijadwalkan kembali memperkuat Inter pada laga melawan Atalanta usai pulih dari cedera. Namun, pemain asal Turki tersebut akan berusia 32 tahun pada Februari dan memiliki kontrak hingga Juni 2027, sehingga beresiko memasuki musim depan dengan sisa kontrak 1 tahun. Saat ini, Çalhanoğlu kembali menjadi figur penting di skuad Nerazzurri. Jika Inter ingin mempertahankannya, pembicaraan soal perpanjangan kontrak harus dilakukan antara musim semi hingga Juni. Jika tidak, ketertarikan dari Galatasaray dan Fenerbahce bisa kembali menguat, dengan nilai transfer yang diperkirakan sekitar 15 juta euro. Sementara itu, Inter juga dipastikan akan memulangkan Aleksandar Stanković yang sebelumnya dijual ke klub Bruges seharga 9,5 juta euro dan memiliki klausul pembelian kembali senilai 23 juta euro. Selisih dana sekitar 14 juta euro disebut-sebut bisa ditutupi melalui kemungkinan penjualan Çalhanoğlu. Aktivitas bursa transfer Januari Genoa disebut memiliki keterkaitan dengan Inter Milan. Menurut laporan Tuttosport, gelandang muda Valentin Carboni berpeluang kembali ke Inter dari masa peminjamannya. Sementara itu, Genoa dipastikan tidak akan melepas salah satu pemain yang belakangan dikaitkan dengan Inter, yakni Norton Havey, kecuali ada tawaran besar di atas 30 juta euro.
Untuk saat ini, segala evaluasi terkait masa depan pemain tersebut akan ditunda hingga bursa transfer musim panas. Di sisi lain, Genoa juga berpotensi mendatangkan mantan penyerang Inter Edin Dzeko sebagai bagian dari pergerakan transfer mereka pada Januari mendatang. Cedera ringan pada lutut kiri yang dialami saat latihan memaksa Angge Yohan Boni mengakhiri tahun 2025 lebih cepat. Menurut laporan Corriere dello Sport, penyerang asal Prancis tersebut diperkirakan harus menepi selama 10 hingga 15 hari, meski pemeriksaan lanjutan pada awal pekan depan akan memperjelas waktu pemulihannya. Boni dipastikan absen pada laga melawan Atalanta dan Bologna, namun berupaya kembali tampil pada laga tandang ke Tardini melawan Parma pada 7 Januari, serta duel kontra Napoli 4 hari berselang. Pada laga di Bergamo, duet lini depan Inter akan diisi oleh Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Sementara saat menghadapi Bologna, rotasi pemain berpotensi memberi kesempatan Francesco Pio Esposito tampil sejak menit awal. Hakan Calhanoglu dipastikan kembali mengisi peran regista saat melawan Atalanta. Situasi di sisi kanan masih terbuka. Selain Luis Henrique, ada opsi Diouf yang bisa menjadi alternatif. Henrique berpeluang menjalani laga ke-7 beruntun sebagai starter dalam waktu kurang dari sebulan, meski performanya belum sepenuhnya meyakinkan. Di sisi lain, Diouf dinilai bisa menjadi kejutan, baik di posisi sayap maupun sebagai opsi di lini tengah. Di lini belakang, terjadi persaingan antara Jan Bisek dan Stefan de Vrij untuk melengkapi trio bek bersama Akanji dan Bastoni, sementara Jan Sommer siap kembali mengawal gawang sebagai starter. Barcelona tengah mencari tambahan pemain di posisi bek tengah untuk memperkuat lini pertahanan. Menurut laporan Mundo Deportivo, terdapat 3 nama yang masuk dalam radar klub Katalan tersebut. Nama pertama adalah Nicolas Otamendi, bek veteran berusia 37 tahun yang saat ini bermain untuk Benfica dan memiliki kontrak hingga Juni mendatang. Opsi kedua adalah Stefan de Vrij, bek Inter Milan berusia 33 tahun yang musim ini minim menit bermain dan memiliki fleksibilitas bermain di sisi tengah kiri, area yang juga ingin diperkuat Barcelona. Sementara itu, kandidat ketiga adalah Marcos Senesi, bek Bournemouth berusia 28 tahun yang berposisi sebagai pemain kidal, profil yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Blaugrana. Kesuksesan Christian Chivu bersama Inter Milan sepanjang 2025 mendapat pengakuan internasional. Setelah sebelumnya membawa Parma selamat dari degradasi Serie A sebagai pelatih debutan, Chivu kemudian ditunjuk menangani Inter dan berhasil menutup akhir 2025 di puncak klasemen Serie A. Berkat pencapaian tersebut, Chivu dinobatkan sebagai pelatih Rumania terbaik tahun ini dalam jajak pendapat yang dilakukan harian Gazzetta Sporturilor. Penghargaan ini membuat Chivu menjadi sosok kedua setelah Gheorghe Hagi yang meraih trofi baik sebagai pemain maupun pelatih. Sebelumnya, Chivu juga pernah memenangkan penghargaan pemain terbaik Rumania pada 2002, 2009, dan 2010. Dalam wawancara di pusat latihan Inter, Pinetina, Chivu menegaskan bahwa penghargaan individual tidak lepas dari kerja tim, dedikasi staf, serta kemampuan menyampaikan ide kepada para pemain. Chivu mengungkapkan perjalanan kariernya pada 2025 penuh tantangan. Ia menerima tawaran Parma di tengah keraguan banyak pihak, namun mampu membawa klub tersebut bertahan di Serie A dalam periode singkat. Saat Simone Inzaghi meninggalkan Inter, Chivu mendapat kesempatan besar untuk kembali ke klub yang sangat ia kenal, baik sebagai mantan pemain maupun pelatih tim muda. Pelatih berusia 44 tahun itu juga menyoroti tekanan besar melatih Inter. Menurutnya, hasil adalah segalanya di klub besar, dengan jadwal padat dan tuntutan tinggi. Meski demikian, Chivu mengaku menikmati tanggung jawab dan kritik, serta menjadikannya motivasi untuk tetap fokus, rendah hati, dan siap menghadapi tantangan di level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa.